Anda punya pertanian, punya lahan pertanian, punya perkebunan, punya peternakan, butuh angkut-angkut buat angkut-angkut pupuk, buat angkut-angkut hasil pertanian, boleh nih, ada ATV Cargo 400 cc dengan model terbaru Gen 2 ya. Saya mau coba dulu jalan. Tuh. Ini GG-nya 5 speed ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini mundur juga bisa 5 speed. Oh, guys, enak guys. Coba naik ke bak. Nah, kita mau coba naikkan bak ya. Oh. Halo, mau sunul. Oke, kita turunkan lagi ya. Bos bangun. Oke ya, ATV Cargo 400 cc Gen 2. Saya mau sepi lebih jelas lagi ya, karena kemarin itu kan belum sampai detail ya. Saya mau jelasin lagi. Nah, ATV Cargo Gen 2 ini perbedaan dengan Gen yang pertama itu, satu, ini baknya yang ini lebih panjang, baknya ini 2 meter. Kalau lebarnya sih sama, 130 cm, cuma punya kelebihan baknya lebih panjang, 2 meter. Terus gardannya yang ini muternya sudah masing-masing. Beda dengan Gen pertama itu yang muternya bareng, ngelok ya. Jadi kalau misalkan yang ngelok itu, yang Gen pertama itu memang keuntungannya itu pada saat di jalan licin, itu sengaja dibikin ngelok supaya tidak slip, traksinya maksimal. Cuma ada kelemahannya yang Gen 1 itu pada saat di jalan yang kering, di jalan tanah kering maupun di cor-coran atau jalan biasa pakai beban, pada saat kita belok itu roda yang kiri akan menekan dan akhirnya kemarin itu ada beberapa yang patah. Tapi kalau yang ini aman ya. Oke, itu yang kedua ya. Terus ini yang sekarang tromolnya, bautnya udah ada 5 baut ya kalau yang sekarang itu. Nah, ini 5 baut, kalau yang kemarin kan 4. Jadi ini lebih kokoh lah untuk baut rodanya. Selanjutnya yang Gen 2 ini tempat duduknya ini lebih nyaman ya, lebih rapi. Nah, untuk drivernya di sini, untuk kernet ada 2. Terus ini di bawah jok itu ada bagasi ya, ada bagasinya di sini. Nah, ini bagasinya. Dikasih dongkrak juga kalau sekarang, ada dongkrak di bawahnya. Terus air radiator untuk jeriken atau kempis cadangan ini ada 2 besar-besar ya. Nah, terus posisinya di sini lagi. Ini lebih rapi, body setnya lebih rapi. Terus mesinnya udah model mesin terbaru. Ini selang-selang radiator, selang-selang air, pendingin air ini. Kalau dulu kan knalpotnya ke sini kan dulu. Kalau sekarang knalpotnya udah ke bawah, jadi lebih aman. Jadi tidak akan kena panas knalpot ya. Nah, yang dulu itu yang Gen pertama, di sini ada 2 tuas. Yang dulu itu di sini ada tuas 4x4, 4x2 dan tuas low sama high. Nah, sekarang tuasnya di sini cuma 1 untuk 4x4 dan 4x2 aja. Ya, 4x4 ke belakang, 4x2-nya ke depan ya. Jadi 1 tuas. Nah, yang sebelah kiri yang low high-nya dipindahkan ke sini
Ya, ini tuas untuk low high. Jadi tidak terlalu banyak di sebelah kanan satu-satu. Ini low high. Dan dulu itu yang di sini itu kan untuk dam. Nah, sekarang dam dipindah ke sini. Ini untuk dam. Nah, kalau untuk dam ke sini, kalau untuk dilepas ke sini ya. Sementara untuk tuas melepas katup hidrolik ini ditekan ke atas. Kalau untuk mengangkat dam pada saat ini diaktifkan, ini ditekan ke bawah baru diangkat. Ini handbrake. Nah, sebelah sini transmisi ini sama dengan yang lama, ini 5 speed. Ini untuk menggerakkan maju mundur. Kalau ke belakang ke sini ini mundur, ini ke depan ini maju. Dan ini pada saat ditekan ke belakang untuk mundur, ini bisa mundur 5 speed juga ya, seperti itu. Oke, selanjutnya win elektrik. Nah, win elektrik dulu dikasih winnya agak kecil, dulu itu 2000 lbs, sekarang sudah pakai 4500 lbs ya. Ini untuk menarik kalau misalkan terjadi masuk kubangan atau kena obstacle yang nggak bisa jalan ya. Nah, di sini ada tempat untuk merilisnya nih. Nah, ini untuk merilis. Di sebelah kiri, kalau ke kanan diputar, ini untuk merilis. Dan kalau untuk menariknya tinggal dikunci lagi. Nanti tinggal ditarik, guys. Nah, wah, besar sekarang nih. Tapi ini untuk menghidupkan win, sebaiknya mesinnya sambil nyala ya, karena pada saat mesin menyala itu arus baterai akan stabil untuk menarik win, karena win ini lumayan menyedot arus baterainya, jadi harus sambil hidup mesinnya. Nih, lengkapi dengan lampu-lampu keren, ada LED barnya ada 2 sekarang. Nih, lampu LED-nya ada 2 tuh, ya. Oke, nah ini di sini ada kopling. Ini kan ini manual 5 speed, kopling manual, dan ini rem tangan. Nah, kalau mau menghidupkan, kunci kontaknya on, terus posisinya sambil dikupling. Nah, sambil dikupling baru starter sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selain dari itu, untuk ATV Cargo 400 cc Gen 2 ini digital speedometernya udah saya sampaikan kemarin, ini lebar ya, digital lagi. Nah, di sini untuk menarik win yang tadi, untuk rem belakang ada di sini nih. Nah, rem belakang diinjak di sini ya. Oke, begitu. Terus ini kan tangkinya itu ada 2 ya. Nah, di sini tangki yang pertama itu ada di atas. Ini kuncinya. Langsung dibuka ke sini. Nah, sorry, kita buka dulu. Nah, ini tangki yang bagian atas ya. Terus tangki yang kedua juga ada di bagian bawah. Masing-masing ini kurang lebih 20 liter lah isinya ya. Nah, tangki yang keduanya ada di bawah di sini, guys. Nah, ini tangki yang keduanya. Jadi ini bisa diaktifkan kalau misalkan mau pakai tangki yang atas. Nanti di sini ada keran, tinggal ditutup aja yang keran yang ke bawahnya. Oke. Nah, ini baknya ini 3-way, guys. Nah, 3-way. Ini panjang 2 meter. Nah, 3-way. Seperti ini. Ini 2 meter lebarnya. Jadi ini kalau misalkan mau naikin ATV 125 cc ini bisa muat ya. Jadi kalau teman-teman mau angkut-angkut pupuk atau angkut-angkut bahan-bahan bibit-bibit pertanian atau bibit-bibit pohon ya untuk bertani, ini enteng bukanya, nggak harus selalu dari sini. Jadi dari sini aja ya. Kalau mau bawa pasir, mungkin semacam pasir, ngebukanya ini nggak harus di skop. Nanti tinggal di dam. Nah, kalau di dam nanti pintu belakang ini akan turun dengan sendirinya seperti itu ya, bisa ngangkat, dan pintu bak belakang itu akan terbuka otomatis ya. Nah, ATV Cargo Gen 2 ini kan banyak yang nanya tuh kemarin, ini bisa dipakai di jalan raya nggak? Nah, ini khusus untuk di tanah, buat di perkebunan, peternakan, untuk membantu misalkan kalau di peternakan mau angkut-angkut pupuk,
angkut pakan, angkut kotorannya juga bisa ke sini diangkut. Terus ini juga kalau misalkan untuk bawa kambing juga bisa di sini, bawa kambing bisa beberapa kambing gitu kan. Nah, untuk ATV Cargo ini kemarin kan ada yang nanya juga, ini kuat nggak kalau dipakai di jalan di jalan nanjak seperti itu. Kalau posisinya baknya kosong atau muatannya sedikit ya kuat-kuat aja, karena ada mode low, pakai mode 4x4 ya. Tapi kalau bebannya di sini berat, kalau pakai nanjak ya kasihan sama mesinnya. Soalnya mesinnya kan 400 cc. Supaya awet, jangan dipaksakan. Saya sih sarankannya jangan lebih dari 1 ton ya untuk muatannya. Meskipun memang kuat. Ini baknya kuat. Hidrolik damnya itu kuat, mampu sampai menekan 2 ton lebih. Menekan beban 2 ton lebih. Tapi yang jadi masalahnya bukan baknya, bukan sasisnya. Yang kasihan itu mesinnya. Mesinnya kan 400 cc. Jadi ini menurut saya itu lebih aman di jalan-jalan datar, nanjak-nanjak sedikit ini oke. Kalau misalkan nanjaknya tajam, terus bawa bebannya berat, ya kasihan lah mesinnya, biar awet maksudnya gitu. Oke, semoga para petani modern, petani milenial atau peternakan yang ada peternakan yang luas, kita membutuhkan armada untuk angkut-angkut kotorannya, angkut-angkut pakan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu usaha Anda seperti itu ya. Siap kirim ke seluruh Indonesia. Harganya ini pokoknya nggak sampai 70 juta. Pokoknya di bawah 70 juta lah ya. Dan ini siap kirim ke seluruh Indonesia. Kalau untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, kita kasih gratis ongkir. Oke? Siapa yang berminat, silahkan segera karena unitnya ini memang terbatas, tidak banyak. Hanya sekitar berapa unit ya? Ya kurang lebih di 20 unitan. Ya segera yang berminat. Gen 2 ATV Cargo 400 cc yang sudah mengalami beberapa perubahan. Di antaranya gardan lebih bagus, bak lebih panjang, terus di mesin juga ini sudah mesin yang model terbaru lagi, dan winch juga winch elektrik 4500 lbs, digital speedometer keren. Pokoknya cocok buat usaha Anda. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video.